Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah komputer. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat link antar slide pada PowerPoint. Nah, fungsi atau tujuan dari membuat link antar slide di sini adalah kita nanti tujuannya agar setiap slide itu memiliki link. Jadi kita tidak perlu membuka secara urut. Biasanya kan kalau kita mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint, kita harus mempresentasikan secara urut semacam itu. Jadi misalkan dari atas ke bawah secara urut, kalau enggak ya dari bawah ke atas. Misalkan ingin membuka di tengah-tengah, misalkan sudah dari slide 10, pengen buka slide 3, ya. Nah, otomatis akan urut nih, misalkan dari slide 5 seperti ini, pengen buka ke slide 3, otomatis akan melewati slide 4 semacam ini. Nah, ini nanti kita akan membuat bagaimana kita langsung menuju dari slide 5 ke slide 3, atau mungkin dari slide 2 langsung ke slide 5 semacam itu. Ya, tujuannya adalah seperti itu. Baik ya, biar lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja. Nah, nanti yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kalian sediakan slide-nya terlebih dahulu. Nah, nanti saya untuk latihan sudah saya sediakan slide-nya sebanyak 13 ini. Ya, nanti ada 13 slide yang sudah saya siapkan untuk latihan. Nah, nanti dalam aplikasinya kalian silakan siapkan slide-nya, materinya. Jadi kalian tuliskan dulu materinya di setiap slide. Seperti itu. Misalkan materi kalian ada katakanlah ada 5 bab misalkan, 5 bab. Nah, kalian siapkan dulu materi tersebut ya. Nah, kalau di sini yang sudah saya sediakan adalah di sini ada 3 bab, ada bab 1, lalu bab 2, lalu bab 3, ya, lalu yang terakhir ada simpulan. Nah, di sini saya membuat ada 13 slide yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada slide sampul, lalu ada bab 1. Nah, di bab 1 ini ada pengembangan lagi, yaitu ada pendahuluan, tujuan, dan rumusan masalah. Di bab 2 juga ada pengembangan, yaitu ada kajian teori, relevansi, ya. Lalu di bab 3 ada waktu dan tempat, lalu metode pengumpulan data, dan yang terakhir ada metode analisis. Nah, di paling akhir ada slide untuk simpulan. Oke lah, nanti setelah sudah menyediakan slide semacam ini, kita buat link antar slide-nya. Nah, cara membuat link-nya bagaimana? Cara membuat link-nya sangat mudah, yaitu kita menggunakan insert, ya kita masuk ke insert, lalu pilih ya, kita pilih hyperlink. Nah, yang pertama, ya nanti caranya seperti itu ya. Nah, yang pertama, kita membuat dulu tombol, ya kita membuat tombol dulu, ya. Kita membuat tombol dulu. Kita membuat tombol dulu dari sebuah kotak. Misalkan di sini saya punya kotak ya. Sini. Oke, kotaknya kita buat dulu. Kita warnai biar menjadi lebih bagus warnanya. Misalkan kuning saja seperti ini. Garis tepinya merah. Oke. Ketebalannya saya buat agak tebal. Lalu saya berikan refleksi atau shadow yang bagus ya. Oke, refleksi yang lebih bagus. Berikan refleksi semacam ini. Lalu saya kasih glow juga biar lebih menarik. Oke, nah kalau sudah membuat satu seperti ini nanti kita buat sama saja biar lebih cepat ya. Caranya ini kotak yang ini kita copy saja. Jadi kita copy ya, lalu kita paste. Oke, kita paste lagi, lalu kita paste lagi. Nah, di sini ada berapa bab tadi? Ada ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, nanti di sini ada bagian-bagian pokoknya ada 5.
Jadi kita membuat 5. 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Baik. Oke, sudah cukup. 5. Nah, lalu kita tata sedemikian rupa. Ya, misalkan saja semacam ini ya, biar lebih rapi. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita beri tulisan ya, kita beri tulisan ya kan di sini cover ya. Karena ini bagian depan nanti tujuannya di sini adalah untuk tombol slide pertama ya, maka kita tulisi cover. Oke. Lalu untuk kotak berikutnya ini otomatis untuk slide berikutnya. Maka kita tulisi bab 1 gitu ya. Oke, bab 1. Lalu untuk kotak berikutnya adalah bab 2 dan seterusnya ya, sampai pada slide yang terakhir. Oke ya. Nah, kalau sudah terbentuk tulisan semacam ini ya, 1 2 3 4 5, maka kita tinggal membuat tombolnya atau hyperlink-nya. Ya, caranya kita klik kanan ya. Nah, bisa klik kanan lalu pilih hyperlink atau bisa juga masuk ke insert lalu pilih ke hyperlink ini. Kedua cara itu sama saja ya. Misalkan saya menggunakan yang insert ya, lalu masuk ke hyperlink. Nah, kita pilih karena yang kita pilih masih dalam satu slide atau dalam satu dokumen, maka kita gunakan yang place in this document ya. Di sini ada tulisan link to place in this document ya. Nanti kalau misalkan Pak, kalau misalkan pengen ke di luar dokumen bisa nanti masuknya ke sini exciting file, nah, for web page ya, bisa pakai ini ya. Nanti browse filenya ya, browse filenya atau dari current folder juga bisa ya. Nah, sekarang karena kita menggunakan dokumen yang sama, kita gunakan place in this document. Nah, tadi kan di kotak yang pertama ini kan berarti nanti akan harusnya terlink ke bagian sini. Nah, dilihat, kita cek apakah sama dengan gambar. Oke, sama ya. Oke, kalau sama berarti kita oke. Selanjutnya adalah di kotak berikutnya ya, kita gunakan hyperlink sama, lalu pilih karena kotak kedua di sini tulisannya bab 1, maka kita harus menuju slide yang bertuliskan bab 1. Oke, seperti itu. Kalau sudah di oke, sama ya. Selanjutnya sama seperti itu, masuk ke place in this document, lalu pilih yang bab 2 ya, bab 2 ini ya. Oke, kalau sudah di oke. Setelah itu sama ya selanjutnya sampai di simpulan. Nah, oke, berarti ini sudah terisi semua. Kalau sudah, coba kita eh, cek ya. Nah, cara ngeceknya, ini kan kursornya kalian perhatikan ya. Di sini kan kursornya masih normal. Nah, nanti ketika kursor ini kita masukkan ke kotak, nah, ketika dia sudah berubah menjadi seperti jari telunjuk ini, maka berarti dia sudah posisi terhyperlink ya. Tapi kalau misalkan belum berjari seperti ini, berarti dia posisinya masih belum terhyperlink. Oke ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kotak-kotak ini nanti kita buat di slide-slide berikutnya. Ada di slide bab 1, lalu di bab 2,
lalu di bab 3 atau yang terakhir di simpulan. Kita letakkan di situ nanti. Oke, ya. Nah, caranya gampang, tidak usah membuat satu persatu. Caranya tinggal kita blok seperti ini, lalu kita klik kanan, lalu pilih copy. Ya, setelah di-copy masuk ke slide berikutnya yaitu bab 1, pilih paste. Ya, lalu masuk jangan ke sini ya, nanti ini berikutnya. Ya, masuknya langsung ke bab 2, ya sama kita paste di sini. Oke, lalu yang selanjutnya di bab 3 kita pastekan. Oke, lalu di simpulan juga kita buat paste. Oke, kalau sudah coba kita cek. Apakah sudah terhyperlink ya? Nah, coba kita menuju ke bab 2. Oke, sudah ya. Lalu kita menuju ke cover. Oke, kita menuju ke simpulan. Oke ya, sudah eh, terhyperlink ya. Sudah terkoneksi antar bab. Oke, ya, semacam ini. Oke, baik, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita membuat eh, bagian ini. Agar nanti tujuannya adalah ketika nanti dari misalkan bab 1, lalu masuk ke pendahuluan, tujuan, ke rumusan masalah. Nah, itu agar nanti tidak yang pertama tujuannya agar nanti tidak harus urut semacam ini, harus urut dari atas ke bawah. Nah, jadi selain itu nanti misalkan dari rumusan masalah pengen kembali ke bab 1. Nah, misalkan kembali ke sini juga lebih mudah. Caranya kita juga menggunakan hyperlink ya, sama seperti tadi. Cuma kita membuatnya jangan di sebelah sini, kita membuatnya di bawahnya agar berbeda. Ya, misalkan saya membuatnya di sini. Oke, kita berikan warna, jangan sama. Berarti kan kuning, kita buat hijau mungkin. Ya, lalu garis tepinya kita buat kuning. Oke, saya pengen yang shadow saja. Ya, nah seperti ini. Setelah itu sama, kita copy. Ya, lalu kita paste. Oke, kita geser ke kanan. Karena itu ada 3, ya berarti kita copy-nya sampai 3. Ya. Nah, semacam ini. Oke, ada 3. Nah, setelah itu kita beri tulisan. Tulisan. Di situ ada pendahuluan. Pendahuluan. Oke. Lalu tujuan. Oh, di sini ada rumusan masalah. Oke. Nah, kita juga memerlukan tombol yang mana nanti dari misalkan dari pendahuluan, tujuan ataupun dari rumusan masalah bisa kembali ke bab 1 ya. Kita membuat tombol. Nah, tombolnya kita usahakan berbeda. Misalkan kita menggunakan tombol panah. Ya, kita letakkan di bagian kanan semacam ini. Jangan menggunakan tombol home ya. Nanti kalau tombol home dia otomatis akan ke sini, ke bagian slide pertama. Oke ya, misalkan semacam ini. Kita buat saja. Lalu kita beri warna. Oke. Memberi warna ini sifatnya bebas ya, bisa berikan warna sesuka hati kalian, pengen warna apa saja, misalkan eh, mantan kalian sukanya warna ini, gunakan saja warna itu, nggak apa-apa. Sebagai gambaran untuk mengenang mantan kalian, nggak apa-apa. Ya, bercanda-bercanda ya. Oke, ya misalkan semacam ini ya. Nah, kita buat semacam ini saja. Oke, kita sudah ada 1, 2, 3, 4, dan terakhir tombol kembali ke bab 1. Nah, caranya kita sama, membuat hyperlink. Kalau tadi saya sudah membuat lewat insert ya, coba saya membuat
lewat klik kanan. Klik kanan, pilih hyperlink, ya sama kan? Nah, lalu pilih yang pendahuluan, sama ya. Oke. Lalu yang tujuan, sama kita buat hyperlinknya. Klik kanan, pilih hyperlink, lalu pilih tujuan. Ya, selanjutnya rumusan masalah. Kita klik kanan, pilih hyperlink, lalu pilih rumusan masalah. Dan yang terakhir, panah ini ya kita hyperlink, kita arahkan ke bukan yang ini, tapi ke bab 1. Ya, semacam itu. Nah, kalau sudah, ini kita blok, lalu kita copy ya. Kita copy, ya mulai dari atas ini juga. Atas ini juga harus punya. Nah, mulai dari atas, lalu di sini ya kita paste saja. Bisa menekan Ctrl V ya. Bisa menekan Ctrl V. Oke ya, sudah jadi semacam ini. Kalau sudah, coba kita cek. Oke ya, kita cek. Kita menuju ke tujuan langsung. Oke ya, sudah ya. Nah, kita kembali ke pendahuluan. Nah, coba kita ke rumusan masalah. Lalu kita kembali ke bagian bab 1. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, seperti itulah nanti untuk bab selanjutnya yaitu bab 2, bab 3 ya, sama ada subbabnya kan, ada subbab seperti ini pada pendahuluan, lalu ada rumusan masalah ya. Nanti kalian buat juga ya, misalkan di sini kan ada bab 2, bab 2 kita lihat. Bab 2 kan di sini ada kajian teori dan relevansi. Nah, nanti silakan membuat tombol di sini ya di bawah dengan tombol yaitu kajian teori, relevansi dan tombol panah untuk kembali ke bagian bab 2. Selanjutnya di bab 3 juga sama, membuat tombol yaitu tombol waktu dan tempat, metode pengumpulan data, lalu metode analisis data, dan yang terakhir adalah tombol untuk kembali ke bab 3. Oke ya, jadi seperti itu. Nanti silakan kalian buat tombolnya. Intinya kalian tidak perlu menambahkan materi ini. Misalkan, Pak, perlu nggak misalkan bab 1 membuat bab satunya tulisannya apa saja gitu. Lalu di pendahuluan ditulis pendahuluannya bagaimana. Tidak usah. Saya tidak menyarankan semacam itu. Kalaupun iya silakan, tapi saya tidak menyarankan ya. Intinya di sini saya ingin kalian mencoba untuk membuat tombol-tombol hyperlink semacam ini. Ya, nanti kalau sudah silakan kalian kirimkan kembali ke Google Classroom. Nanti yang akan saya kirim ke Google Classroom itu juga file ini, sama persis ini. Nanti tinggal kalian membuat tombol-tombolnya semacam itu. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup atau mungkin bisa japri kepada saya. Baik ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.